Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak Guru. Baiklah, kita akan membahas materi tentang karya ilmiah. Nah, adakah yang tahu karya ilmiah itu apa? Karya ilmiah itu adalah tulisan ilmiah berdasarkan hasil penelitian yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang baik dan benar, Pak Guru. Karya ilmiah itu berisi fakta, bukan fiksi, Pak Guru. Anak-anak memang hebat. Semua jawaban kalian benar. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan slide berikut. Bapak akan menjelaskan konsep dasar karya ilmiah, ciri-ciri, dan struktur karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan ilmiah yang berisi tentang peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan atau bukan fiksi. Misalnya, tulisan tentang ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian, pengalaman di lapangan, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Karya ilmiah tidak selalu identik dengan karya hasil penelitian. Karya hasil penelitian merupakan salah satu jenis karya ilmiah. Ragam tulisan yang termasuk karya ilmiah dapat berupa artikel, makalah, laporan, dan skripsi. Ciri-ciri karya ilmiah adalah sebagai berikut. Pertama, sistematis. Sistematis artinya susunan teks diatur dengan pola yang baku, yaitu dimulai dengan pendahuluan, diikuti dengan pembahasan, dan diakhiri dengan simpulan. Kedua, logis. Logis artinya isi karya ilmiah mudah dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat, antara lain berdasarkan dengan hubungan sebab akibat. Ketiga, bermetode. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode yang berdasarkan cara berpikir yang sistematis dan logis. Keempat, objektif. Objektif atau impersonal artinya pernyataan-pernyataan di dalam karya ilmiah berdasarkan pandangan umum dan tidak berdasarkan pandangan penulis semata. Kelima, faktual. Faktual artinya karya ilmiah ditulis berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Struktur atau susunan karya ilmiah berbeda-beda bergantung pada cara penyajiannya. Berikut adalah 3 cara penyajian karya ilmiah. Pertama, bentuk populer. Karya ilmiah bentuk populer sering disebut sebagai karya ilmiah populer. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Bentuknya manasuka atau bebas, sehingga strukturnya tidak ada pembakuan. Bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Gaya penulisannya menarik dan bahasanya mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sederhana, santai, tetapi tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi. Umumnya dijumpai dalam media massa seperti surat kabar dan majalah. Kedua, bentuk semi-formal. Bentuk semi-formal umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Ketiga, bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal terdiri atas judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Bagian-bagian penting struktur karya ilmiah adalah sebagai berikut. Pertama, judul. Judul dalam karya ilmiah harus memenuhi syarat berikut ini. Dirumuskan dalam bentuk frasa yang jelas dan lengkap. Mencerminkan hubungan antar variabel atau selalu mempunyai makna korelasional, kausalitas, atau determinatif. Mencerminkan dan mengonsistensikan dengan ruang lingkup penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Menuliskan judul dengan cara yang tepat. Penulisan judul dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama, menggunakan huruf kapital semuanya, kecuali pada anak judul. Cara kedua, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata, kecuali pada kata tugas, seperti preposisi atau kata depan, di, dari, ke, dan dalam, konjungsi atau kata hubung,
dan, karena, atau, yang, dan, dengan. Interjeksi atau kata seru, dong, oh, kok, dan si. Artikula atau kata sandang, si dan sang. Partikel penegas, per dan pun. Kedua cara tersebut tidak menggunakan tanda baca apapun pada akhir judul. Kedua, pendahuluan. Pada pendahuluan karya ilmiah formal, terdapat bagian-bagian seperti berikut. Latar belakang masalah. Bagian ini berisi penjelasan alasan timbulnya masalah dan pentingnya masalah untuk dibahas, baik dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan, maupun dalam kaitan dengan kehidupan pada umumnya. Perumusan masalah. Bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan dengan kata tanya, mengapa, atau bagaimana tentang masalah. Masalah adalah segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis. Masalah itu akan menjadi fokus pembahasan. Tujuan penulisan. Bagian ini berisi pernyataan mengenai fokus pembahasan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Tujuan harus sesuai dengan masalah yang dibahas. Manfaat. Bagian ini berisi manfaat atau kegunaan dari penulisan karya ilmiah. Misalnya, untuk pengembangan suatu bidang ilmu atau untuk lembaga-lembaga lain. Ketiga, kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau landasan teori. Pada bagian ini, terdapat kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan, serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Keempat, metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Jenis-jenis metodologi penelitian berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut. Metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya. Fakta tersebut bisa bersifat kuantitatif atau kualitatif. Metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atau suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Metode penelitian kelas. Metode penelitian kelas adalah metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Kelima, pembahasan. Bagian ini berisi pemaparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Pada bagian pembahasan ini, terdapat analisis dan interpretasi yang dilengkapi dengan ilustrasi, tabel, bagan, dan gambar jika diperlukan. Penulisan juga perlu menuliskan argumen-argumen yang telah diutarakan pada kerangka teoritis. Keenam, simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Saran perlu disampaikan kepada pembaca sehubungan dengan pembahasan masalah. Ketujuh, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, dokumen resmi, dan sumber dari internet. Cara menulis daftar pustaka adalah sebagai berikut. Disusun secara alfabetis tanpa nomor urut. Sumber yang memerlukan lebih dari satu baris ditulis dengan jarak satu spasi, sedangkan jarak antara satu sumber dengan sumber yang lain adalah 2 spasi. Susunan perpustaka ditulis dengan ketentuan, nama penulis atau pengarang buku. Jika nama lebih dari satu kata, nama paling akhir letaknya di depan dan dibatasi tanda koma. Tahun penerbitan buku, judul buku dicetak miring, nama tempat atau kota penerbit, dan nama penerbit. Jika ada 2 pengarang, nama pengarang pertama yang namanya lebih dari satu kata, nama paling akhir diposisikan paling depan dan dibatasi koma. Nama pengarang kedua tidak diperlukan hal yang sama. Jika pengarang lebih dari 2, cukup ditulis nama pengarang pertama dan pengarang yang lain ditulis dengan dan kawan-kawan atau DKK. Setelah Pak Guru selesai menjelaskan karya ilmiah, serta mengidentifikasi struktur karya ilmiah dan semua murid dapat memahaminya, pembahasan dilanjutkan dengan cara menemukan informasi yang dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah. Pak Guru menyarankan agar murid-murid dapat melakukan observasi
terhadap sekolah dan lingkungan masyarakat untuk dikembangkan menjadi karya ilmiah. Berikut ini adalah bagian-bagian penting pada struktur karya ilmiah. Pertama, judul. Kedua, pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat. Ketiga, kerangka teoritis, yang terdiri atas kerangka pemikiran dan hipotesis. Keempat, metodologi penelitian. Kelima, pembahasan. Keenam, simpulan dan saran. Ketujuh, daftar pustaka.